Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ini yang ada yang mau join lagi nih. Siapa nih mau join? Oh, admit all. Admit. Oke. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat kepada para pemimpin, semoga rakyatnya makmur terjamin. Malam ini kita masuk ke sesi ke-13 ya, 13. Terkait dengan digital banking, sales, marketing, project management. Nah, cita-cita kita di topik ini adalah Anda memahami mengenai project management terkait dengan sales and marketing. Anda bisa memahami customer relationship management. Tolong semuanya yang bisa buka kamera ya. Dan Anda memahami social media marketing. Oke. Bapak. Yes, Fitria. Siapa itu? Saya. Nabila. Yang lain, kalau yang nggak buka cam, siap-siap satu lagu ya. Dan kemudian dapat menjelaskan mengenai social media marketing. Nah, di dalam digital banking ada suatu alat yang biasa kita gunakan yang disebut dengan CRM. CRM ini stands for Customer Relationship Management. Yaitu sebuah sistem mati sebentar. Saya yang lupa. Oke. Belum di start kelas. Ada second. Mulai. Oke. Alright. Oke, nulis. Nah, jadi CRM ini merupakan sebuah sistem bagi digital banking yang sangat vital. Benefitsnya antara dia digunakan untuk mengenhance kepada customer experience, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendrive kepada pertumbuhan perusahaan. Nah, di dalam enhancing experience ini didapatkan melalui personalized service. Kita sudah belajar kemarin menggunakan K-means ya. K-means untuk personalized service, di mana CRM ini mengenable kepada bank untuk menganalisis customer data, dan kita juga bisa melakukan personalized service dan offers kepada our customer menggunakan CRM. Kemudian improving operasional melalui automation proses. Dengan menggunakan CRM ini, kita bisa mengotomasi semua kegiatan kita. Ya, semua kegiatan bisa diotomasi. Kalau kita udah set semua di CRM, saya bisa standby di Bali. Jadi semua sudah diotomasi, sudah di set di CRM. Jadi dia sudah bisa menjalankan kegiatan campaign secara otomatis. Jadi saya bisa stay di Bali dan pekerjaan dilakukan secara otomasi. Kemudian di dalam CRM juga kita bisa mendrive growth menggunakan kemampuannya dari dalam analytics and insights. Nah, CRM ini provide advanced analytic capabilities, yang mana dia bisa mengenable bank untuk gain insights
kepada customer behavior, preference, dan trends. Jadi setelah kita kayak kemarin ya, kita bisa hybrid ya, antara kita misalkan menggunakan K-means, kemudian kita hybrid ke binary misalkan. Nah, untuk tugas UAS Anda tuh yang binary. Jadi CRM ini dia bisa dari model yang pertama ke K-means ditembak ke binary, hasilnya adalah mereka-mereka yang lolos dari sisi K-means dan lolos dari sisi binary. Nah, itu semua bisa dikerjakan oleh CRM. Ada lagi, dua lagi yang belum join nggak? Oke. Nah, target campaign. Di dalam CRM, kita juga bisa menggunakan menentukan siapa yang menjadi target kita, targeted campaign. Jadi dia bisa membantu dari semua segmen customer, kita bisa mentarget kepada segmen tertentu untuk kita tawari produk kita. Jadi di bank sekarang, apalagi di digital banking, kita udah nggak ada sales lagi. Sales udah drop. Semua digantikan dengan CRM. Ya. Semua sudah digantikan dengan CRM. Jadi udah nggak ada pegawai. Jadi Anda ditawari itu menggunakan CRM. Nanti kita lihat bentuk barangnya. Nah, oke, ada lagi yang mau join. Oke. Nah, CRM ini biasanya juga kita integrasikan dengan Microsoft Project. Ya. Hubungan antara CRM dan Microsoft Project itu dia di dalam fungsi yang saling komplementari kepada dari Microsoft Project juga dia komplementari kepada CRM. Baik, kita lihat sekarang di dalam proses integrasi ini. Jadi, pertama-tama di dalam Microsoft Project ada beberapa key focus area. Yang pertama yaitu scope, schedule, ketiga cost, keempat quality, kelima resources, keenam stakeholders, ketujuh communication, kedelapan risk, kesembilan procurement, 10 critical success factor, deliverables, dan work breakdown structure. Kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya saya buka dulu untuk project. Microsoft Project. Oke. Alright. Oke. Alright. Oke. Nah, dalam project management ini kita akan menggunakan Microsoft Project, di mana ada 12 key focus area dari project management ini. Ya. Oke. Yaitu yang pertama yaitu the scope. Scope di dalam project management untuk sales and marketing ini adalah a guaranteed set of deliverables. Apa yang menjadi deliverables, target yang diharapkan dicapai. Misalkan kayak saya, saya ditarget pencairan untuk kredit misalkan. Kredit itu murah bahah gitu ya. 10 triliun cair. Nah, ini adalah deliverables. Bahwasanya saya diminta oleh digital banking untuk mencairkan kredit 10 triliun. Oleh Genius misalkan. Target pencairannya adalah 10 triliun dalam setahun. Ini adalah the scope that is guaranteed set of deliverables. Ya, to achieve this deliverables. Kemudian schedule.
Di dalam project management ada schedule, yaitu schedule is a plan for performing specific work within a particular time interval dalam rangka mencapai desired objectives. The schedule refers to the starting date, kapan dimulai, sampai dengan finishing dates, dan durasi of the project. Misalkan kita lihat di dalam Microsoft Project, itu untuk melihat schedule itu ada di resource apa ya? Di resource sheet kah? Oh bukan, di resource schedule ya. Task sheet kah? Ya ini dia. Nah, misalkan target Anda 10 triliun, kemudian di sini ada misalkan starting date-nya. Starting date kita mulai dari tanggal berapa nih project? Misalkan kita mulai tanggal nah kita rubah bisa tanggalnya. Kita mau rubah ke tanggalnya mulai kapan? Ya. Starting date tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Anda diminta untuk mencapai target 10 triliun pencairan. Ya. Kemudian oke, jadi sini ada starting date dan ada finishing date. Di antara ini semua ada juga predecessor. Predecessor ini yaitu ke sebuah task atau event yang sifatnya dia harus jalan dulu nih, yang task kedua baru kita bisa jalanin task kita. Misalkan ini task 2 ini dia itu predecessornya 2 itu berarti ini nih task 1. Kalau task 1 jalan dia baru bisa jalan, jadi dia menunggu. Jadi ada antrian nih, dia menunggu yang task yang predecessor yang poin 2 ini untuk running, baru bisa running ke task yang ke berikutnya 2 hari ini. Ya. Itu di dalam schedule. Ya, the schedule is a plan untuk performing sebuah pekerjaan dalam rangka 10 triliun itu. Misalkan Anda misalkan Anda ada untuk KPR, bikin program kerjasama dan lain sebagainya, gitu ya. Ada schedule untuk pencapaian hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cost. Cost itu refer kepada proses untuk mengestimasi, mengalokasi, dan monitor dana-dana yang dibutuhkan di project. Untuk 10 triliun ini saya biasanya diberikan cost 0,5%. Berapa itu ya? 0,5% berarti 5M kah? Atau 50M? Ya. Saya coba dulu. 10 kalkulator. 10T. 0,05% 0,005 dikali 10T. 0,05 berarti 50 miliar. Oke, sekitar 50 miliar. 0,5%. Dianggarkan 50 miliar sebagai cost. Ya. Jadi saya diminta mencairkan 10 triliun penjualan untuk digital banking dalam waktu 1 tahun dengan biaya 50 miliar. Nah, itu menjadi key point-nya ya. Nah, untuk cost ini itu kita bisa lihat itu di cost. Tergantung kepada resource usage. Nah, misalkan setiap orang itu dia ada red card-nya ya. Red card resource form. Bukan. Resource sheet. Nah, setiap orang itu ada red card-nya masing-masing. Berapa dia per hari? 1 juta per hari, 1 juta, 10 juta per bulan, 800.000 per hari atau apa ya. Jadi setiap tim kita itu ada red card. Ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya juga variabel. Nah, ini juga masuk ke dalam cost. Ya, ada cost di situ untuk man. Kemudian yang berikutnya yaitu quality. Sebentar dulu, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk
yang 3 pertama, scope, schedule, dan cost. Any questions? Tidak ada, Dok. Oke. Berikut adalah quality. Quality refers kepada customer, apa yang di require from the project deliverables. Misalkan dalam 10T ini, kredit yang cair ini dia tidak boleh ada yang NPL. Nah, atau NPL-nya di bawah 5%. 5%. Jadi ada suatu quality kredit ya. Kredit yang dicairkan itu dia berkualitas. Ya, bukan kredit yang sembarang cair gitu ya. Nah, itu quality refers kepada apa yang menjadi requirement dari sebuah project. Quality itu terlibat di dalamnya proses yang benar ya. Proses kredit yang benar, aktivitas yang benar, yang perform agar objektif dan requirement itu dia tercapai. Kemudian resources. Nah, resources ini adalah mereka-mereka yang diharapkan bisa carrying out tas-tas yang di dalam project. Ya. Resource ini bisa people, equipment, facilities. Nah, resource kita apa saja? Nah, yang tadi. Nah, ini people adalah juga resource kita ya. Resource kita. Ya, resource-nya ini kita harus maintain. Mereka semua punya red card. Anda semua nanti dalam dunia bisnis juga ada red card. Red card saya misalkan $5.000 per jam. $5.000 per jam berapa itu? Gede ya? Nggak mungkin kan? Ya, $5.000. Nah, kemudian itu resources. Kemudian stakeholders. Stakeholders ini adalah mereka-mereka yang who have interest in the deliverables of the project. Bisa saja di dalamnya ada project team, project manager, project sponsor, customer, users, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam project ini harus terjaga komunikasi. Communication antara semua stakeholders. Itu sangat esensial di dalam kesuksesan dari project. Kemudian risk. Risk adalah event yang unexpected event, semua resiko yang ada di dalam project. Ya. Baik terkait dengan people, ada yang resign, teknologi ada yang teknologinya mesinerinya drop, prosesnya ada yang terganggu, atau resourcesnya ada yang bermasalah. Every project memiliki resiko-resiko yang itu harus kita identify agar kita bisa deal with it efficiently. Jadi di dalam project digital banking kita juga ada risiko banyak ya, dan itu kita harus bisa identifikasi. Procurement. Nah, procurement refer kepada kegiatan untuk mendapatkan semua material dan services yang dibutuhkan untuk mencapai project. Kalau Anda di dalam digital banking, procurement ini misalkan apa? Misalkan apa? Licensing, ya, license. Kalau dia tidak ada license, maka tidak bisa dapat jalankan softwarenya kan? Kita harus bayar license. Ke-10 adalah critical success factor. Critical success factor adalah semua elements yang dibutuhkan untuk mencapai objectives. Apa yang menjadi critical point di dalam kesuksesan Anda di dalam sebuah project sales and marketing in digital banking. Kemudian deliverables adalah output ya, yang menjadi target dari project tersebut. Dan yang kedua adalah work breakdown. Work breakdown ini adalah bagaimana kita menurunkan task itu into smaller components. Smaller components, misalkan kayak task breakdown, task usage, task sheet. Nah, jadi ketika ada project misalkan kita membuat campaign. Nah, campaign pertama itu terkait apa? Campaign kedua terkait apa? Jadi kita membreakdown semua task agar kita lebih mudah di dalam kontrol. Jadi kita memperkecil task
supaya kita kontrolnya lebih jelas, siapa yang handle, siapa apa yang diharapkan ya di dalam dalam proyek tersebut. Nah, ada tas-tasnya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Gagal satu lagu. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan work breakdown structure? Satu, Jose. Oke, tepuk tangan buat Made. Good. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini menjadi 12 key focus di dalam manajemen project. Nah, bagaimana kita mengintegrasikannya nanti dengan CRM? CRM ini merupakan engine atau tools, ya. Engine untuk melakukan sales, service, order, analisis, marketing, communication, strategi, support, dan data lead generation. Ada beberapa macam CRM yang pernah saya buat, misalkan menggunakan Dynamics Microsoft. Kalau Microsoft itu saya pernah buat menggunakan Dynamics 365. Jadi contohnya seperti ini ya, Microsoft Dynamics. Sebentar. Oke. Alright. Microsoft Dynamics 365. Nah, kita ambil. Layar saya terlihat kah? Kelihatan, Pak. Oke. Ini kita ada produk demo. Oke. Kemudian apa nih? Ada videonya kalau nggak salah ya. Oke, try for free. Taruh watch videos. Nah ini watch videos aja. Nah ini ada, oke, sorry. Oh, for free. Oke. Back. Ini taruh watch videos. New era. Oke, kita lihat videonya ya. We're very excited about Copilot and Customer Insights and all the capabilities that it will provide. Business Central and the Power Platform really lets us leverage a small team and create very big outcomes. And so using the Copilot features in Customer Insights has really helped our marketing team combine that data into a unified profile. Our policy within Norfolk is to not customize our business applications. By doing that, we can enable the latest version in Dynamics 365, and where we find the gaps, we utilize the Power Platform to bridge and close that gap. Video ya. Oke. Nah, tadi lihat ya videonya. Ada lagi nggak
Ini overview. Kalau produk demo kayak tadi nggak ada video deh. Oke. Nah, di dalam CRM ini ya. Jadi di dalam CRM ini kita bisa melakukan Dynamics ini kita bisa melihat customer itu dia secara 360 degree. Jadi satu orang itu kita bisa ngelihatnya itu 360 degree. Dari data Dukcapil, dari data Samsat, dari data pajak, dari data sekolah, dari data dari data sosial media, dari data teks. Itu satu orang A itu kita bisa melihatnya dari seluruh sudut pandang. Itu yang menjadi kelebihan dari Microsoft Dynamics 365. Saya dulu pernah buat ini untuk salah satu BUMN ya. BUMN. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan Oracle. Oracle, CRM Oracle yaitu disebut dengan Siebel. Siebel. Kita lihat. Oke. Siebel. Sorry. Siebel ini. Oke, kita buka Oracle. Siebel. Sorry. Oracle. Oh ini dia, Siebel. Nah, Oracle Siebel ini dia lebih kepada, ada videonya nggak? Lebih kepada berupa PaaS ya, platform as a service, di mana dengan menggunakan platform as a service kita harus membangun kembali modul-modulnya ya. Modul-modulnya itu kita bangun lagi. Coba di sini Oracle Product untuk CRM, Customer Relationship Management. CRM ini ERP. CRM-nya mana? Taruh Oracle Siebel. Oracle ini CRM kan? Oracle Siebel. Oke. Gak ada videonya ya. Oke, no worries. Nah, siapa lagi itu? Dari second. Ada yang minta join kah? View. Gak ada ya. Oke. Someone wants to join the call. Gak tahu siapa. Nah, itu salah satunya menggunakan Oracle Siebel. Nah, Oracle Siebel ini saya menggunakan lagi ngajar. Oke. Oracle Siebel ini kita menggunakan PaaS. Platform as a service ya. Platform as a service. Jadi kita disiapkan platform oleh Oracle, kemudian kita harus bangun lagi modul-modulnya. Kemudian ada lagi yang pernah saya gunakan itu Salesforce. Nah, Salesforce CRM ini juga cukup keren, bagus. Salesforce CRM, Salesforce. ServiceNow, Salesforce CRM. Oh, beda ya. Salesforce ini money.com. Nah ini Salesforce. Oke. Nah, Salesforce ini dia menggunakan SaaS, Software as a Service. Sudah lengkap semua dia. Kita tinggal pakai aja, ya. Ini untuk Salesforce, salah satu CRM yang menggunakan sistem SaaS, Software as a Service, ya. Oke,
Kemudian yang keempat adalah yang pernah saya pakai adalah Zoho juga. Ini Zoho ini under platform dari Google ya. Zoho CRM. Nah, ini Zoho ini dia menggunakan Google as a platform. Ini kenapa nih? Bekerja super cepat. Kok bahasa Indonesia dia sekarang? Zoho-nya udah ada versi Indonesia berarti ya. Nah, ini juga dia on top of Google ya, Google platform. Itu Zoho. Ya. Untuk tracking kita punya campaign. Yang kelima yang lokal, yang buatan lokal yaitu kirim.email. Nah, kirim.email ini berupa email infrastructure ya. Jadi kalau company saya biasanya menggunakan ini kirim.email karena lebih murah ya. Kita bisa blasting email, ribuan email dalam sekali kirim, dan kita bisa schedule, dan kita bisa personalize email-email yang kita blasting. Oke. Ya, kurang lebih pengalaman saya di situ menggunakan Salesforce. Nah, yang sering lagi booming sekarang yaitu yang ini nih. Monday.com. Ya, Monday.com. Zoho juga yang under Google, satu lagi tadi kirim.email. Nah. Sampai sini ada pertanyaan terkait CRM? Questions? Nggak ada sih, Pak. Oke. Nah, berikut adalah selain menggunakan CRM, bank juga menggunakan sosial media. Social media marketing in digital banking. Jadi kita juga menggunakan ini siapa lagi yang mau join? Tapi nggak ada kelihatan orangnya. Sebentar ya. Ada yang join? View. Nggak ada orang. Oh, admit. Oh, oke. Udah. Nah, ada social media marketing, kita bisa menggunakan Instagram, LinkedIn, YouTube, ya, WhatsApp, Facebook, Twitter, ini apa nih, Pinterest kah? Ya. Nah, dengan menggunakan campaign. Jadi misalkan saya mau jualan produk KPR, ini saya tembak melalui sosial media melalui Instagram, ya, melalui Facebook Ads, melalui Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga WhatsApp for Business ya, WA for Business. Nah, jadi saya tidak lagi mencari secara acak atau menggunakan database saya, tapi saya menggunakan database yang dimiliki oleh sosial media dalam saya membuat campaign untuk saya punya produk digital banking. Nah, kenapa bank juga move ke sosial media? Karena sosial media is big. Facebook, Instagram, TikTok itu membernya 2 miliar manusia. Ya. LinkedIn 800 juta. Jadi betul-betul masif ya. Jadi dukcapil terbesar di dunia itu siapa? Ada yang tahu dukcapil terbesar di dunia? Facebook dan Instagram. Ini adalah dukcapil dunia. Semua orang di dunia di dukcapil cuma terdata data orang Indonesia. Di Facebook dan Instagram terdata manusia sedunia. Nah, manusia sedunia ada di Facebook dan Instagram. Ini menjadi dukcapil terbesar di dunia. Kemudian your customer semua ada di sosial media. Anda kalau menawarkan kepada siapapun di ruangan ini, semua orang di ruangan ini ada di sosial media. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Everybody mempunyai yang disebut dengan social media holding. Setiap orang punya social media holding berapa? Ada 2, ada 3 sosmed gitu ya. Ada punya TikTok, ada punya Instagram, ada punya LinkedIn, ada punya Twitter, itu lengkap semua tuh. 5 social media holdingnya. Dan kemudian social media juga free, ya, free. Kemudian social media can reach not only the existing but also the new customer. Menggunakan sosial media kita bisa reach kepada customer baru. Dan sosial media juga memberikan kesempatan kita advertising opportunities menggunakan Instagram Ads dan sebagainya.
Dan juga ada recommendation engine yang di led by TikTok. Dengan algoritma yang tertentu, kita bisa kalau misalkan si Dinda dia suka nonton masak, dikasih masak terus. Nah, itu recommendation engine-nya. Ya. Nah, di dalam sosial media ini, basic structure-nya adalah bank itu produce content. Ya. Kemudian users kemudian connected kepada brand tersebut, follow. Dia follow. Misalkan Anda follow Kredivo, Anda follow Bank BCA, Anda follow siapapun lah gitu ya. Kemudian Anda sebagai user bisa consume konten. Ya, ketika si Kredivo dia bikin posting dia punya konten, dan semua platform itu mereward semua engagement. Ya. Jadi ada likes, comment, dan share itu dia reward nanti. Nah, dalam melakukan campaign di sosial media ini ada strategi, ya, ada strateginya. Dimana pertama-tama kita harus menentukan terhadap buyer persona. Sekarang Anda BCA, personanya customer BCA itu seperti apa? Nah, itu Anda harus bangun dulu. Itu kemarin kita menggunakan K-means ya, K-means. Kemudian your second to do is to brainstorm the buyer persona dan mencari apa yang menjadi needs and wants mereka. Apa keywordsnya yang menjadi needs and wants dari mereka. Ya. Atau kalau Anda nggak tahu needs and wants-nya, Anda juga bisa, another way adalah Anda meeting dengan your team untuk menentukan apa yang menjadi stereotype dari persona mereka. Jadi kalau Anda kekurangan data, Anda bisa melakukan etnografi ya, seperti itu ya. Etnografi untuk mendapatkan apa yang menjadi value dari customer yang ada di persona tersebut. Kembali ke tugas yang UTS kemarin ya, etnografi. Nah, di dalam strategi untuk digital banking itu dibagi 3, yaitu segmentasi terlebih dahulu, targeting, dan positioning. Ya, bagaimana menggunakan pendekatan digital dengan machine learning, menggunakan K-means, kita bisa mendapatkan segments dari customer, kemudian kita mentarget salah satu segmen, dan kemudian kita memberikan value proposition yang sesuai dengan needs and wants dari your customer. Oke, nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, questions untuk social media for digital banking? Any questions? Kalau tidak ada, saya yang bertanya, gagal menjawab 1 lagu. Pertanyaan pertama. Siap-siap yang tutup cam. Pertanyaan pertama. Bagaimana strategi digital banking di dalam menggunakan sosial media? Saya yang nunjukkan, Pak. Yes, boleh. Saya tunjukkan. Bukan ini, bukan volunteer. Oke, saya jelasin ya. Ada yang mau jawab lagi nggak? Nggak ada. Oke, saya jelasin ya. Strateginya adalah pertama, digital banking melakukan segmentasi, mencari kelompok-kelompok orang yang personanya suka yang mana. Misalkan, ya ini suka TikTok, ini suka Instagram, ini suka Facebook, ini suka apalagi YouTube, misalkan. Dan kita dapetin persona semua. Kemudian kita tentukan yang menjadi target segmen kita, yaitu yang suka Instagram misalkan. Kita beli value proposition dengan sesuai yang dengan needs and wants-nya dia, yaitu menggunakan Instagram penawaran produknya. Dia suka produk KPR dan sukanya di Instagram. Kita value proposition-nya adalah penawaran KPR kita melalui Instagram. Itu strateginya. Kebayang? Oke, silahkan yang pertama tadi yang menyinya siapa ya? Baik.
sebentar. Oke, jadi kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah Facebook. Why Facebook? For digital marketing. Oke. Nah, jadi tadi sosial media ya. Kenapa sekarang orang pakai Facebook? First, Facebook is the largest social media platform. Ya. Second, dynamics of Facebook. Ya. Di mana di Facebook itu dia juga telah mengakuisisi Instagram dan mengakuisisi WhatsApp. Jadi dia paling dynamics. Jadi dia bisa sending campaign dari Facebook, bisa sending campaign melalui Instagram dan WhatsApp for business. Kemudian Facebook algorithm. Ya. Facebook algorithm ini juga rewarding juga memiliki algoritma yang bisa membuat orang menjadi keranjingan gitu ya. Sebagaimana yang dibuat juga oleh TikTok. Jadi ada Facebook algoritma yang seseorang yang diketahui personanya, yang diketahui needs and wants-nya, maka oleh Facebook diberikan itu terus sehingga orang kembali lagi disuguhi oleh posting-posting yang sesuai dengan personanya dia. Jadi he keeps coming to Facebook. Yang keempat juga richness-nya dia, rich-nya. Dia bisa mencapai orang-orang seluruh dunia. Ya. Dan menjadi opsi untuk targeting kepada customer yang cukup masif ya, karena digunakan oleh the largest social media platform, jadi kita bisa targeting juga lebih banyak pilihan. Dan juga Facebook is fun ya. Nah, di dalam advertising menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan Facebook Ads, disebut dengan Facebook Ads, menggunakan automatic ads ya. Banyak sekali di dalam Facebook kita bisa menggunakan automated ads, kemudian objektifnya ya, objektif menggunakan advertising di Facebook ini supaya bisa kita otomasi, kita bisa scheduler jadwal kita untuk campaign, kemudian untuk mendapatkan more purchase kepada produk kita, atau kita boosting kepada post kita untuk menambah fans, kemudian get more message dan dapat leads yang lebih besar ya, dan juga bisa promosi kita punya page untuk awareness kepada orang lain. Jadi menggunakan Facebook Ads yang bisa di-send melalui Instagram, bisa di-send melalui WhatsApp, itu kita bisa promote our page. Anda punya website bisa dipromote. Misalkan digital banking, dia mau jualan kepada segmentasi orang pria sudah family man, sudah menikah ya, terus bekerja, dan itu bisa ditawari untuk produk-produk KPR, atau just married itu ditawari untuk produk-produk KPR. Jadi di dalam hal ini kita bisa promote our business melalui Facebook. Nah, di dalam Facebook kita juga melakukan strategi yang tadi, targeting. Ya. Pertama, alternatifnya adalah people who like your page. Mereka-mereka yang nge-like kita punya page, itu kita bisa tawarin produk kita. Yang kedua adalah people yang kita pilih melalui targeting. Nah, di sini kita misalkan kita targeting kita kepada mereka yang usianya 18 sampai 65, tinggal di Amerika, di kota Kanada atau di Jakarta gitu ya. Jakarta, spesifik di Jakarta. Terus kita juga ada hashtagnya yang dia follow apa aja nih. Kalau dia follow misalkan follow anak gunung gitu ya, atau yang kata-kata gunung, itu kita tawarin produk-produk misalkan kayak Eiger gitu ya. Nah, Eiger menggunakan mereka-mereka yang ngetek gunung, pendakian gitu ya. Nah, mereka yang follow ya, people yang following kepada akun-akun tertentu. Kalau dia follow-nya itu kepada tenis, ditawarin produk-produk tenis. Kalau dia follow-nya ke
mobil tua bagus gitu ya, ditawarin, nanti kita bisa kampanye untuk mobil-mobil tua yang dijual. Nah, jadi kita bisa menggunakan detail targeting itu, kita bisa menggunakan akun-akun yang mereka follow. Kalau akun yang dia follow terkait dengan komedi gitu ya, nah itu kita bisa tawarin untuk sesuatu yang sesuai dengan needs mereka. Nah, misalkan wedding, kalau jadi ketika kita bikin dia misalkan hobinya wedding, kita tawarin yang follow-nya wedding, itu kita bisa kirimkan untuk wedding organizer, wedding package gitu ya. Nah, kita bisa mentarget mereka-mereka yang memfollow keywords. Ada keywords yang dia follow, yaitu misalkan wedding. Nah, inilah yang menjadi strategi ya di dalam Facebook, menggunakan include people who match at least one of the following. Jadi dia match follow itu kita tawarin. Kalau dia nggak match follow itu, dia nggak bakal tawarin Facebooknya. Kalau Anda klik wedding atau bridal ya, nah dia bisa tahu bahwasanya ini audiensnya itu adalah mereka-mereka yang ingin dapat informasi mengenai penawaran-penawaran terkait wedding. Nah, kemudian kita juga bisa custom our audience berdasarkan lokasi. Ya. Dia mau lokasinya di mana? Ya, spesifik di Indonesia, kemudian di Jakarta gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan Facebook. Kemudian juga people who like your page ya, who like your page and their friends. Nah, ada juga yang custom audience. Nah, custom audience ini kita bisa lebih spesifik lagi berdasarkan yang tadi include follow-follow-nya itu ya. Good. Any questions terkait Facebook? Silahkan. Mungkin ada, Dok. Oke, Dinda. Open cam dulu. Mungkin kan. Oke. Kalau dari penjelasan dokter tadi kan ngejelasin tentang kelebihannya si Facebook ini ya. Tapi menurut pandangan dari dokter sendiri, itu kekurangan. Dokter. Iya maaf. Saya nggak pakai stetoskop. Iya. Oke, lanjut. Salah. Maksudnya gitu. Terus mungkin dari pandangan dokter sendiri apa kekurangan atau bahaya dari si Facebook dalam ini digital marketing atau digital bankingnya ini sendiri, Dok? Pertanyaannya spesifik apa? Bahaya menggunakan Facebook? Bahaya dan kekurangannya itu apa? Kekurangan Facebook. Oke. Kekurangan Facebook kalau dari sisi needs and wants-nya mereka, kita bisa dapat ya dari sini ya. Ketika dia ada follow kepada yang menjadi dia needs, kan kita tahu nih, oh dia follow ini, berarti dia needs informasi terkait wedding nih. Oh dia follow ini follow alat pendakian gitu ya, atau daki gunung. Oh ini dia personanya apa tuh kita dapat. Jadi secara untuk mendapatkan segmentasi, kita udah tahu nih dia itu needs and wants-nya apa. Bukan, sorry. Secara persona ini kan yang melakukan kita ini. Ini yang melakukan kita, bukan Facebook. Segmentasi yang melakukan adalah people. Ketika Anda mau tawarin mereka yang pendaki gunung misalkan. Pendaki gunung. Untuk mendapatkan mereka di mana kita cari? Silahkan ke Facebook. Anda tinggal cari yang mereka follow untuk daki gunung gitu kan. Daki gunung, maka Anda mendapatkan targetingnya. Jadi kegunaan Facebook adalah untuk generating leads. Target. Dia yang generate, bukan Anda yang cari-cari yang suka gunung siapa ya teman lu ya, enggak. Anda di sini ketika membangun persona sudah dapat tuh.
Kemudian Anda tetapkan yang ini menjadi target Anda, kemudian Anda tinggal cari di Facebook untuk leads generated. Kemudian baru Anda membuat campaign. Ya. Kalau di dalam digital banking misalkan yang suka KPR. Ya. Siapa nih orang-orang yang suka KPR? Kemudian dia mortgage gitu ya. Dia hashtagnya dia carinya yang mortgage gitu. Nah, ini orang-orang yang mencari informasi mengenai mortgage. Atau mereka yang wedding juga baru nikah kan pengen beli rumah kan. Nah, mereka yang baru wedding ini Anda tawarin untuk penawaran rumah gitu. Kalau Anda misalkan digital banking jualan produknya adalah mortgage gitu. Anda cari yang wedding. Mereka yang setelah menikah pengen punya rumah sendiri kan. Kan nggak mungkin berharap dari Tapera. Ya. Nah, itu masih kepada keunggulannya ya. Yang ditanyakan Dinda kelemahan ya. Apa ya kelemahannya? Halo Dinda. Iya dok, kelemahan dan juga kayak bahayanya kalau dibanding sama platform yang lain Kelemahannya mungkin. adalah ini. Banyak orang itu yang dia nggak pakai nama asli ya. Di Facebook kan yang pakai nama real name jarang. Benar nggak? Namanya kan 123 atau misalkan kayak Dinda di mana gitu kan. Jadi nggak ada yang pakai nama asli. Jadi ketika Anda menawarkan, you don't know whether this is fake akun atau akun second atau gimana gitu ya. Anda nggak tahu. Itu salah satu kelemahannya. Kebayang Dinda? Kebayang dok. Untuk bahayanya dibanding sama platform yang lain berarti, maksudnya di sini kan saya kan nggak menggunakan si Facebook ya dok, lebih menggunakan Instagram. Jadi menurut pandangan saya kayak kalau kayak gitu lebih lebih bagusan lebih better lah di Instagram sih dok. Karena kalau Facebook di Instagram itu sudah dibeli oleh Facebook. Jadi ketika kita menggunakan Facebook Manager, itu kita bisa pilih sendingnya mau di Instagram kah atau mau di Facebook. Kebayang nggak? Instagram itu under Facebook Manager. Kebayang Dinda? kebayang. Okay. Good. Any other questions yang lain? No questions? Dok, saya mau nanya dok. Jadi ini saya nggak tahu dok, entah firasat saya sendiri apa gimana. Tapi biasanya kalau misalkan kita baru buka TikTok atau lagi nge-slides Instagram Stories itu dok, kadang kita lagi mikirin sesuatu nih. Lagi pengen makan ini. Tiba-tiba di next slide-nya itu langsung ada tawaran itu dok, tawaran produk itu. Padahal kita nggak nyebut gitu loh. Nah itu sebenarnya prinsip kerjanya gimana dok? Jadi seolah-olah sosial media ini udah kayak cenayang gitu dok. Memang kan sudah pernah saya sampaikan. Tekniknya itu begini. Saya kasih ilustrasi ya. Oke. Saya kasih ilustrasi. Docs Google. Saya udah pernah ceritakan kalau di Instagram kita direkam kan? Iya sudah dok. Tekniknya begini. Filenya mana? Ini harusnya ada kata-kata file. Ini. Oh ini dia. Tools, kita pakai tools voice typing namanya. Jadi Instagram itu dia selalu mencatat semua kata-kata kita. Oke. Aduh, gua lapar banget nih. Kayaknya kalau beli
ayam kambal enak deh. Ya. Ini dicatat oleh Instagram. Kemudian setiap Anda ngomong itu dia akan cari link kepada ayam kambal. Ya, terus nanti nah semua kata-kata kita selama kita ngomong itu handphone nyatet terus. Nyatet terus gak berhenti 24 jam 7 hari seminggu, dan ketika kita ada kata-kata yang berulang, dia akan melihat ini frekuensinya tinggi seperti grounded theory ya. Oh, ini frekuensinya tinggi nih, berarti dia lagi butuh ini. Ada coding, dapetin kategori, dapetin tips. Dia lagi butuh motor custom, atau dia lagi butuh motor murah, mobil tua bekas, dan lain sebagainya. Semua itu ada tercatat di verbatimnya Instagram. Dan Instagram melakukan analisa verbatim ini. Makanya ketika Anda melakukan wawancara, baik untuk grounded theory, baik untuk etnografi, itu verbatim ini menjadi kunci. Karena verbatim inilah yang dianalisa. Kebayang, Jose? Ya, kebayang dok. Jadi metodologinya dari suara kita aja direkam kan? Iya dok. Good. Thank you dok. Ada lagi pertanyaan? Dok, berarti kalau misalkan di Instagram nih kan suara mungkin kita direkam apa segala macam. Untuk khusus direct message kayak kita lagi DM-an sama orang, itu bakal bertanya ada baik dok. bukan tutup cam. Saya kan Iya. Ya, Iya. gimana? Tadi kan dokter bilang kan tentang apa namanya suara kita direkam apa segala macam. Terus untuk direct message sendiri di Instagram tuh bakal kedetek nggak sih dok? Kalau misalkan kita lagi DM-an sama orang apa segala macam, bakal message itu udah pasti kedetek lah. Semua datanya ada di cloudnya si Instagram. Semua kalimat kita itu tercatat tuh di Instagram dan nggak bisa hilang. Anda hapus pun dia masih tetap di sana. Jadi kalau anda ngomong, yang beliin aku jemput dong, gitu-gitu deh, itu semua ada di Instagram, ya. Dan itu bisa diminta untuk dikeluarkan verbatimnya kalau diminta oleh pemerintah, polisian. Instagram, keluarkan semua verbatim Dinda Nadia, di print semua Instagram, dikirim ke polisi. Oh, ini nih dia chatnya, besok kita ini yuk, besok kita ke situ yuk, ke sini yuk. Kamu kok gitu sih? Aduh, dibaca semua tuh sama polisi. Kebayang Dinda? kebayang dong. Serem nggak? Lumayan serem banget sih. Kalau yang mau aman pakai apa? Ada yang tahu nggak? Yang belum bisa masih aman nggak bisa diterobos apa? Ada yang tahu nggak? Apa Jose? Website aman nggak dok? Kalau kita mau ngobrol yang aman, itu pakai namanya Signal. www.google.com Signal. Messenger. Nah, ini dia. Pakai Signal. Ini tinggal Signal ya. Nah, ini dia bisa speak freely. Tidak ada, karena semua sudah di encrypt ya. Enggak sampai sekarang Signal masih belum ditembus oleh manapun. Ya, Signal. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dok, saya mau nanya. Kan WA berarti juga bisa kedetek kan dok, tapi kan di WA kan sekarang ada fitur yang sekali lihat. Kalau sekali lihat itu tetap bisa kedetek juga atau enggak? Maksudnya gimana sih? Sekali lihat gimana? Ada loh dok, di fitur WhatsApp tuh kalau ngirim foto itu sekali lihat, ngirim voice note itu sekali lihat. Cuma buat sekali lihat habis itu hilang gitu ya? Iya, itu kedetek apa enggak dok Di jatuhnya? WhatsApp-nya tetap kedetek, nggak bakal hilang. Di dalam itu ada jejak digital. Anda kirim, misalkan si Cakra kirim pap gitu kan, sudah itu sekali lihat hilang ya. Tetap aja di Instagram pernah ada tuh, bisa di Instagram nggak hilang,
di tempatnya di handphonenya hilang, di Instagram tetap ada terrecord. Kebayang Devi? Kebayang dok, makasih dok. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada questions? Any other questions? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke post test. Sebentar. Saya siapkan dulu post testnya. Oke. Alright. Assign. Oke, sebentar ini saya tutup dulu nih ya. Mana itunya? Stop dulu videonya.